Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Oktanisa Putri. I come from TBIB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resume atau ringkasan dari analisis discourse, yaitu menganalisis wacana. Yang pertama ada teori pragmatik dan kesantunan. Apa itu teori pragmatik? Contohnya, di sini ada kalimat Anda tidak membeli kertas. Apa arti dari kalimat ini? Bahkan jika kita tahu arti masing-masing kata, menyadari bahwa kertas mengacu pada surat kabar dan menyadari bahwa itu adalah struktur interrogatif. Itu tidak cukup untuk secara jelas memecahkan kodenya. Dapat diartikan sebagai permintaan informasi atau sebagai keluhan, atau bahkan teguran, tergantung pada hubungan sosial antara peserta dan harapan latar belakang tentang pembelian koran di rumah tangga. Demikian pula, meskipun contoh 3 dapat diperlakukan sebagai deklaratif, itu mungkin menyampaikan makna yang jauh lebih banyak, tergantung pada siapa mengatakannya. Contoh kedua, aku bisa mendengar seseorang berbicara. Pertimbangkan, misalnya perbedaan makna yang disampaikan, jika ini tuturan tersebut diucapkan oleh seorang guru di sebuah kelas sebagai lawan dari 2 petugas polisi menyelidiki rumah kosong. Konteks jelas sangat penting dalam menafsirkan apa yang ada dimaksudkan. Dan pragmatik memperluas analisis makna di luar tata bahasa dan arti kata untuk hubungan antara peserta dan latar belakang. Pengetahuan yang mereka bawa ke suatu situasi, pragmatik berkaitan dengan analisis makna dan interaksi. Seperti itu. Kemudian ada maksim dan implikatur percakapan. Paul Grice, orang filsuf Inggris, menjelaskan asumsi dasar kita tentang interaksi. Dia menyarankan bahwa kecuali kita punya alasan untuk berpikir sebaliknya, kita menganggap orang mengikuti prinsip kerjasama dan dasar yang ringkas. Dia merumuskan proposal ini sebagai 4 maxims dari pembicaraan kooperatif yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas, kuantitas hubungan, dan caranya. Seperti itu. Kemudian maxims percakapan dan kesopanan. Kesopanan memerlukan pertimbangan faktor sosial, seperti seberapa baik Anda kenal seseorang, apa peran sosial atau status relatif mereka dalam kaitannya dengan Anda, dan jenis konteks sosial tempat Anda berinteraksi. Robin Lakoff dan peneliti pragmatik Amerika yang disebut sebagai ibu dari modern teori kesantunan memperkenalkan 3 aturan kesantunan. Yang pertama, jangan memaksakan, kemudian berikan pilihan, dan yang terakhir adalah bersikap ramah. Bersikap ramah di sini misalnya menggunakan ekspresi formal. Misalnya, jadilah madu dan buka jendela sayang, seperti itu. Kata-katanya ramah dan sangat manis. Kemudian, sosiolinguistik dan sopan santun. Contoh, pepatah Iqbo, Ojisi kota ibu ka ibu ke akba. Siapa yang mengganggu sarang tawon akan disengat tawon, yaitu mengharapkan konsekuensi negatif dari perilaku yang tidak bijaksana. Konsep kesantunan positif dan negatif dan gagasan aturan atau strategi untuk mengekspresikan kesantunan telah menghasilkan banyak penelitian. Satu bidang penelitian ini telah melibatkan mengeksplorasi bagaimana tindak tutur yang berbeda diungkapkan secara tepat dan sopan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda di Nigeria. Misalnya, orang Igbo menggunakan peribahasa sebagai peribahasa tidak langsung dan sosial, cara yang dapat diterima untuk mengkritik perilaku orang lain. Pepatah dalam contoh 10 dapat berfungsi sebagai peringatan bagi seseorang dengan masalah minum yang serius, karena contoh dalam beberapa budaya Asia tidak pantas dan dianggap sangat aneh untuk ucapkan terima kasih atas pelayanan di toko. Selanjutnya, etnografi berbicara. Etnografi berbicara adalah pendekatan untuk menganalisis bahasa
yang telah dirancang untuk meningkatkan kesadaran asumsi terikat budaya. Etnografi adalah dikenal sebagai komunikasi karena mencakup fitur-fitur komunikasi nonverbal juga. Delheim Social Linguistics yang pertama kali mengembangkan teori ini bekerja dengan penduduk asli Amerika Serikat dan ini membuatnya sangat menyadari keterbatasan pendekatan tradisional untuk menggambarkan komunikasi sistem. Kerangka kerja yang dikembangkan Helms untuk analisis peristiwa komunikatif melibatkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, genre atau jenis acara, kemudian topik atau yang dibicarakan orang, kemudian tujuan atau fungsi, setting, nada kunci atau emosional, peserta, bentuk pesan, isi pesan, urutan tindakan atau urutan tindak tutur, aturan untuk interaksi, dan juga norma untuk interpretasi. Selanjutnya, orang dalam dan orang luar. Perbedaan lain yang disorot oleh etnografi, berbicara atau pendekatan komunikasi adalah peran peneliti sebagai orang dalam atau orang luar dalam suatu komunitas. Ada banyak diskusi di sosiolinguistik tentang keuntungan relatif meneliti budaya dari di dalam sebagai anggota komunitas lawan masuk ke komunitas sebagai seorang peneliti dari luar. Namun, evaluasi orang luar tentang apa yang diucapkan atau yang dipertukarkan berarti mungkin agak berbeda dari penilaian orang dalam budaya. Sangat mudah untuk salah mengartikan makna dari suatu isyarat atau ucapan, atau bahkan dari diam jika Anda menganggap Anda tahu apa artinya, dan dengan demikian tidak pernah mempertanyakan signifikasinya. Secara eksplisit, mengidentifikasi komponen peristiwa komunikatif dengan cara ini telah terbukti sangat berguna dalam menggambarkan interaksi dalam budaya asing. Kerangka kerja menyoroti fitur yang kontras antar budaya. Misalnya, cara yang berbeda legal, proses atau perayaan dilakukan, atau kontras dalam cara pertemuan dijalankan. Juga menyediakan cara menganalisis peristiwa yang unik untuk budaya tertentu. Misalnya, ritual penghinaan dalam budaya vernakular Afrika Amerika, ritual penyambutan formal di Maori, atau acara minum kava di komunitas Pasifik, menggunakan etnografi kerangka komunikasi untuk menggambarkan upacara minum kava di aula, sebuah komunitas Pulau Malakula Tenggara di Vanuatu. Kava ini adalah pemabuk narkotika ringan di banyak bagian Polinesia dan Melanesia. Publik minum kava sosial dibatasi untuk pria dewasa di aula. Wanita boleh minum kava, tapi tidak di perusahaan laki-laki. Menggunakan etnografi, kerangka komunikasi untuk membandingkan peristiwa ini dengan pernikahan Eropa yang lebih tradisional, menghasilkan beberapa pertanyaan yang jelas tentang cara-cara itu. Pernikahan diselenggarakan di komunitas yang berbeda, seperti apakah ada batasan pengaturan atau tempat di mana upacara pernikahan inti boleh terjadi? Siapa yang berperan dalam organizer atau MC? Di sini contoh baris subjek. Bantuan. Hai Dere, saya sangat membutuhkan bantuan dengan esai yang harus saya lakukan tentang kata-kata baru di Selandia Baru. Anda mengirimi saya sesuatu yang Anda tulis yang dapat saya gunakan. Mungkin jatuh tempo minggu ini saya akan sangat berterima kasih. Janji. Kemudian Lawis, partisipan. Penulis dan penerima dalam contoh ini adalah orang asing dan ada usia dan status besar. Dere adalah seorang sarjana ahli yang lebih besar bidang dan diakui secara internasional di kosakata Selandia Baru. Sementara, Lois adalah seorang siswa sekolah menengah remaja. Ada banyak cara di mana contoh pelanggaran aturan komunikasi tertulis antara orang asing
Salam santai, hai di sana, pengguna nama depan, derek, dan permintaan bantuan yang disandikan secara langsung. Saya butuh bantuan, dapatkah Anda mengirim saya sesuatu? Dengan maksud AirSense upgrades mati-matian, mungkin, dan aku akhirnya berhutang. Semua fitur ini menunjukkan hubungan persahabatan yang erat antara penulis dan penerima. Sebuah etnografi pendekatan berbicara sangat berharga dan menyoroti aturan tanpa disadari yang beroperasi dalam interaksi apapun. Kerangka kerja menarik perhatian pada fitur bahwa peserta menerima begitu saja dan yang cenderung tidak teramati kecuali ada sesuatu yang terjadi salah. Kemudian, pendekatan etnografi berbicara atau komunikasi menyoroti ketidakcocokan antara berbagai komponen-komponen peristiwa komunikatif. Ini adalah sebuah komunikasi tertulis tentang topik yang serius dari seorang mahasiswa muda ke profesor yang lebih tua, dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan. Semua faktor ini menunjukkan bahwa aturan formal interaksi harus menang. Tapi genrenya adalah email, dan ini jelas memiliki pengaruh kuat pada apa itu yang dianggap dan diperbolehkan. Seperti itu. Perbedaan lain yang disorot oleh etnografi berbicara atau pendekatan komunikasi adalah peran peneliti sebagai orang dalam atau orang luar dalam suatu masyarakat. Ada banyak diskusi dalam sosiolinguistik tentang kerabat keuntungan, meneliti budaya dari dalam, sebagai anggota komunitas, sebagai menentang datang ke komunitas sebagai peneliti dari luar. Ahli sosiolinguistik awal dan ahli bahasa antropologi biasanya orang luar dalam budaya yang mereka teliti dan dijelaskan memiliki beberapa keuntungan karena seringkali mudah untuk mengidentifikasi cara berbicara dan aturan interaksi yang kontras dengan yang mereka kenal. Namun, sebuah evaluasi orang luar tentang apa yang berarti dari ucapan atau pertukaran tertentu mungkin agak berbeda dari evaluasi orang yang berada dalam budaya tersebut. Sangat mudah untuk salah mengartikan tanda isyarat atau ucapan. Kemudian sosiolinguistik interaksional. Sosiolinguistik interaksional ini adalah suatu pendekatan untuk menganalisis wacana yang diasosiasikan dengan John Campers, salah satu dari mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan bidang sosiolinguistik. Dari perkembangan sosiolinguistik interaksional, keakraban dengan yang sebelumnya, serta konteks sosial yang lebih luas, jelas penting untuk memahami apa itu yang terjadi di sini. Petunjuk kontekstualisasi. Dalam menganalisis interaksi dan perspektif sosiolinguistik interaksional, peneliti mencari isyarat kontekstualisasi. Isyarat kontekstualisasi menandakan kontekstual peranggapan, yaitu pengetahuan yang diasumsikan pembicara telah dimiliki oleh pendengar atau informasi yang dapat mereka kerjakan sendiri dengan memperhatikan fitur-fitur konteks. Isyarat kontekstualisasi juga dapat berupa gerak wacana, perilaku nonverbal seperti ekspresi wajah, anggukan kepala, gerak tubuh, dan keheningan juga memberikan isyarat kontekstualisasi yang sangat penting yang berharga ketika menganalisis data video. Kemudian miskomunikasi. Miskomunikasi mungkin terjadi antara dua orang, tetapi potensinya adalah lebih besar ketika norma-norma sosiolinguistik yang berbeda terlibat. Sosiolinguistik interaksi telah memberikan kontribusi yang berharga untuk mengidentifikasi potensi sumber miskomunikasi antara kelompok sosial budaya yang berbeda. Kemudian, analisis percakapan. Analisis percakapan adalah pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial, merangkul perilaku verbal dan nonverbal. Dalam situasi kehidupan sehari-hari, percakapan ini berasal dari metode sosiologis, tapi sejak itu menyebar ke bidang lainnya. Kemudian bagian pasangan kedua pilihan dan tidak disukai. Contohnya, bukankah itu konser yang bagus?
kata Monica, dan Don, ya aku sedikit lelah. Dari contoh di atas, meskipun Don tidak mengatakannya secara eksplisit, penggunaan well to perkenalkan bagian kedua dari pasangan kiri kanan ini menanggapi ajakan Monica terhadapnya, menunjukkan dia tidak setuju. Seperti itu. Selanjutnya umpan balik percakapan. Agency pair merupakan salah satu aspek dari sistematika turn taking yang menjadi fokus dari percakapan ini. Perhatian pada umpan balik percakapan adalah hal lain. Kadang-kadang dalam percakapan satu seseorang dapat menahan untuk suatu periode saat menceritakan sebuah narasi. Kemudian interupsi dan tumpang tindih. Peneliti berpendapat bahwa pembicaraan merupakan realitas institusional tertentu. Di lain kata, wacana adalah bahan dari banyak interaksi, terutama bidang-bidang seperti hukum. Selanjutnya, menjaga hanya untuk teks. Penting untuk menekankan poin metodologis penting yang telah dijelaskan secara singkat disebut beberapa kali dalam diskusi sejauh ini. Selanjutnya, analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah jenis penelitian analisis wacana yang terutama mempelajari cara penyalahgunaan kekuasaan sosial. Selanjutnya adalah kekuatan dalam CDA. Kekuasaan juga dapat diberlakukan dengan cara yang lebih halus dalam interaksi yang tampaknya sangat sopan dan demokratis. Menetapkan agenda diskusi. Di sini kekuasaan atau otoritas Clara terlihat dari wacana. Dia menentukan urutan item untuk diskusi dan dia mengalokasikan giliran pertama berbicara dengan link. Untuk ideologi, peneliti CDA bertujuan untuk mengungkapkan pesan tersembunyi dan terutama yang diambil untuk memberikan asumsi yang mendasari banyak wacana kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.